seperti itu. Jadi bisa dilakukan mufarokoh ketika melihat ada imamnya tidak baik di dalam bacaan. Ya, itu dalam mufarokoh itu kan kita langsung berniat memisahkan diri dengan imam lagi ya. Tapi istilahnya sholat tetap ngikutin kalau sholat itu sendiri, cuman sampai selesai artinya sudah misah gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam prakteknya rukunya, sujudnya kayak mirip-mirip dengan jamaah yang lain, kita nggak ada masalah. Cuman kan mufarokoh ini niat di hati. Yang di hati yang jelas saya ini sudah sholat ini sudah munfarid, saya sholat ini sudah sendirian. Kayaknya karena kan pikiran bisa ngedumel dalam posisi sholat itu, karena ini imam nggak bener nih kan gitu Pak. Jadi nggak kusuk gitu Pak. Ya itu makanya ketika kita melihat ada sesuatu yang gak benar tadi, langsung mufarokoh itu. Ya langsung mufarokoh supaya hati kita jadi nggak ngedumel lagi. Jadi cuma kalau misalnya sudah yakin kita sah sholat kita, maka tidak dibenarkan untuk melakukan ya sholat yang kedua kalinya lagi, karena jadi sia-sia ini. Kalau rasa masih kurang serk bagaimana lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli wa barik alaihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian ilmu, yaitu umat bertanya ulama menjawab. Alhamdulillah kita sudah masuk pada episode yang ke-100. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut dan bisa bermanfaat untuk umat, insyaallah. Amin ya Allah. Pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang tema yaitu sikap seorang makmum ketika mengetahui sholat imam batal. Insyaallah kajian ini akan dibahas langsung oleh bapak kita, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Andre. Sehat ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Pak Kiai, kalau saya kan seringan jadi makmum, kalau Pak Kiai kan sering jadi imam. Ya. Ada pertanyaan bagi kalau imam batal diam aja atau bagaimana sikap kita harus gimana gitu Pak? Kita sapa dulu. Ya, sebelum kita mulai sapa dulu pada pemirsa Pak. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukurillah. Haji Andre yang saya hormati, pemirsa yang dimuliakan Allah, yang disayang oleh Allah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rizkinya pemirsa mudah-mudahan selalu diberkahkan oleh Allah. Amin amin. Ya, yang punya utang mudah-mudahan cepat kebayar utangnya. Amin. Kemudian yang sedang kesulitan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan jalan keluar dari kesulitan. Keluarganya yang sedang sakit mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesembuhan, dan yang meninggal dunia ya mudah-mudahan oleh Allah jangan husnul khatimah. Amin. Min ahlil khair wa min ahlil jannah. Amin. Dan COVID-19 juga mudah-mudahan segera disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra-putrinya yang sedang mondok di pesantren, sedang belajar di sekolah, termasuk yang sedang belajar di sekolah dan pondok pesantren modern Darus Shalihin, baik yang ada di SMP Islam Terpadunya maupun yang ada di Madrasah Aliyahnya, mudah-mudahan pada sukses semuanya dalam belajarnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya Bapak Haji Andre dipersilakan untuk membacakan pertanyaan kaitan dengan tema yang kita bahas sekarang. Baik, terima kasih Pak Kiai. Baik pemirsa, kita buka di halaman 287 ya, di kitab atau buku Umat Bertanya Ulama Menjawab. Insyaallah kita akan membahas satu tema, yaitu sikap seorang makmum ketika mengetahui sholat imam batal. Pertanyaannya, bagaimana sikap makmum bila mengetahui imam batal sholatnya tetapi si imam sendiri tidak menyadarinya? Apakah makmum pun harus membatalkan sholat atau terus mengikuti imam hingga sholatnya selesai? Itu pertanyaan baik. Jadi imam kelihatan batal tapi nggak merasa batal gitu Pak. Jadi pertanyaan sadar. Ya nggak sadar. Silakan Pak. Baik, Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya
tangkap ya dari pertanyaan tadi bahwa ketika ada makmum katakanlah ada seorang makmum yang sholat berjamaah kepada dengan seorang imam atau makmum berjamaah kepada seorang imam, ternyata imamnya itu sholatnya itu batal, tapi imamnya itu tidak menyadari sholatnya batal, tapi si makmum yakin ini batal. Contoh misalnya mungkin lebih jelasnya seperti misalnya si imam ini katakanlah kainnya atau celananya sobek, padahal misalnya sobeknya itu antara pusar dengan lutut kan. Kalau laki-laki auratnya kan baina surah warukbah, antara pusar dengan lutut misalnya. Atau juga perempuan mukenanya misalnya robek sehingga auratnya itu kelihatan, kan itu menjadi batal sholat. Contohnya seperti itu. Nah, si imam tidak sadar kalau pakaiannya itu ada yang bolong tadi. Mungkin juga karena si imamnya ini termasuk Dewan Syuro, mungkin suka merokok, ahli hisab sehingga tidak sadar mungkin ada puntung rokoknya kena ke kainnya sehingga bolong, hingga auratnya itu dilihat oleh makmum gitu ya. Nah, terlihat oleh makmum di belakang, yakin kulitnya itu kelihatan dari bolong kainnya itu. Nah, si imam tidak sadar. Nah, jadi masalah itu bagi makmumnya, apakah makmum ini batal juga sholat, dalam arti dia berhenti aja sholatnya misalnya karena imamnya batal ini, atau lanjut aja sampai akhir selesai. Itu yang ada di pertanyaan ini. Maka sekarang kita jawab supaya pemirsa juga yang mungkin ada yang masih belum tahu, mudah-mudahan jadi tahu insya Allah. Jawabannya sesuai dengan yang tertera dalam buku Umat Bertanya Ulama Menjawab di seri A halaman 287. Sebagai informasi kepada pemirsa bahwa buku Umat Bertanya Ulama Menjawab ini sudah terbit seri A dan seri B bahkan insya Allah seri C-nya sudah disiapkan, kurang lebih 100 masalah lagi yang tentunya berbeda daripada seri A dan seri B. Nah, pada seri A halaman 287 berkenaan dengan masalah sikap seorang makmum ketika mengetahui sholat imam batal. Jawabannya adalah apabila makmum mengetahui bahwa imam batal sholatnya, maka makmum tidak boleh mengikuti imam dan tidak boleh pula menghentikan sholatnya. Jadi teruskan saja sholat dengan niat memisahkan diri dari imam. Istilah bahasa Arabnya niat mufarokoh. Jadi niat mufarokoh itu artinya niat memisahkan diri dari imam sehingga kita hubungan makmum dan imam tadi itu putus. Jadi sholatnya tetap lanjut, tapi dalam hati kita nggak usah terucap juga, tetap dalam hati kita bahwa saya sholatnya sudah terpisah daripada imam tadi. Nah, kita lanjutkan. Sayyid Abdurrahman Ba'alawi namanya, dalam kitabnya yang sangat terkenal khususnya di dunia pesantren, yakni Bughyatul Mustarsyidin halaman 74, telah mengutip fatwa pengarang kitab Kashfun Niqab namanya sebagai berikut. Walhasilu anna qat al-qudwati ta'tarihil ahkamul khamsah wajiban kana ka'an ro'a imamahu, ulangi, wajiban ka'an ro'a imamahu mutalabisan bimubtilin. Artinya, kesimpulannya bahwa dalam niat berpisah dari imam itu terdapat 5 hukum. Ada kalanya hukumnya wajib, seperti bila makmum melihat imam melakukan hal-hal yang membatalkan sholatnya. Jadi ketika si makmum melihat ada imam yang sholatnya itu batal, maka ketika itu mufarokoh atau memutuskan hubungan kita bermakmum kepada imam tersebut hukumnya wajib, tidak boleh tidak. Kemudian Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in mengatakan, wa qad tajibul mufaraqatu ka'an arada mubtilun di sholati imamihi wa qad alimahu
fayalzamuhu niyatuha fauran wa illa batalat wa illam yutabi'hu ittifaqan kama fil majmu'i. Ya, ini Fathul Mu'in halaman 35. Artinya niat mufarokoh itu terkadang wajib. Seperti makmum mengetahui ada hal-hal yang membatalkan sholat imam. Maka seketika itu pula ia wajib niat mufarokoh. Jika tidak berniat mufarokoh, maka sholatnya batal sekalipun tidak mengikuti imam. Keputusan hukum ini telah disepakati oleh para ulama sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Al-Majmu'. Ya, Al-Majmu' itu sebuah kitab yang cukup besar. Pak Andre, itu kalau dilihat di perpustakaan ya saya itu ada warna merah, itu dengan takmilahnya sampai 12 jilid. Namanya lengkapnya Al-Majmu' Syarhul Muhazzab. Al-Muhazzabnya sendiri hanya 2 jilid. Yang saya miliki itu karya Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Sementara syarahnya, uraiannya namanya Al-Majmu' Syarhul Muhazzab karya Imam Nawawi. Ini sampai dengan takmilahnya itu sampai 12 jilid. Nah, saya teliti dari kitab Al-Majmu'. Tadi kan kata Imam Zainuddin Al-Malibari, pengarang kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in juga sebagai informasi kepada para ustadz-ustazah ya, bahwa telah diberikan komentar oleh Said Bakri Syato Ad-Dimyati dari Mekah, bukan Ad-Dimyati dari Depok ya, tapi dari Mekah, dengan kitabnya I'anatul Thalibin sebagai hasyiah dari Fathul Mu'in. Bahkan saya punya juga kitab hasyiah namanya Tarsyihul Mustafidin ya, daripada Fathul Mu'in ini. Nah, kata Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitabnya Fathul Mu'in tadi kan keterangan ini dikemukakan oleh di dalam kitab namanya Al-Majmu'. Nah, saya teliti dalam kitab Al-Majmu' karangan Imam Nawawi ya sebagai Syarh Al-Muhazzab, ada di jilid 4 halaman 256. Imam Nawawi mengatakan demikian ya, bunyinya seperti ini: fa in shalla khalfal muhdisi bijanabatin aw baulin aw ghairihi wal ma'mumu alimun bihadasil imami asima zalika wa sholatuhu batilatun bil ijma'i wa in kana jahilan bihadasil imami fa in kana fi ghairil jum'ati in aqadat sholatuhu fa in alima fi asna'is sholati hadasal imami lazimahu mufaraqatuhu wa atamma sholatahu munfaridan banian ala ma sholla ma'ahu fa in istamarra alal mutaba'ati lahzatan aw lam yanwil mufaraqata batalat sholatuhu bil ittifaqi. Artinya, jika makmum sholat di belakang imam yang berhadas dengan sebab junub atau buang air seni dan yang lainnya, sedangkan makmum mengetahui bahwa imamnya berhadas, maka ia berdosa karena perbuatannya itu dan batal sholatnya menurut ijma ulama, kesepakatan pendapat para ulama. Jika ia tidak mengetahui imamnya berhadas selain dari sholat Jumat, maka ya sah sholatnya. Akan tetapi bila ia mengetahui bahwa imamnya itu berhadas di tengah-tengah sholat, maka wajib baginya niat mufarokoh dengan imam dan menyempurnakan sholatnya secara munfarid atau sendirian, melanjutkan rakaat sholatnya. Seandainya ia terus saja mengikuti imamnya sekalipun hanya sebentar, atau ia tidak berniat mufarokoh, maka sholatnya dinyatakan batal menurut kesepakatan ulama. Ini ada dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab yang jilid keempat halaman 256. Yeah. Bahkan masalah ini sebagai ya informasi dan supaya wawasan pemirsa lebih luas lagi, bisa dibaca pembahasan ini dalam kitab-kitab fikih. Yang pertama dalam kitab I'anatul Thalibin juz 2 halaman 10 karya Said Bakri Syato Ad-Dimyati Al-Maki, seorang ulama dari Mekah. Kemudian dalam yang kedua dalam kitab Tarsyihul Mustafidin halaman 104 karya Said Alwi bin Ahmad As-Salaf. Kemudian yang ketiga dalam kitab Al-Muhazzab ya, hamish kitab Al-Majmu' juz 4 halaman 256 karya Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi ya. Asy-Syirazi ini ulama-ulama ahli fikih yang telah membahas masalah yang kita sedang kaji ini.
Jadi sebagai hulasah Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kesimpulannya, jadi kalau misalnya ada seorang kata makmum berjamaah kan dengan imam. Nah, imam sholatnya itu batal. Imam tidak sadar misalnya dan batal sholatnya. Ya, kemudian si makmum mengetahui kata seperti tadi, misalnya ada pakaiannya katakanlah tersingkap auratnya atau bolong misalnya pakaiannya sehingga auratnya terbuka. Nah, bagi makmum yang melihat imamnya batal sholatnya tadi tidak dibenarkan dia mengikuti terus sampai selesai. Itu menjadi batal sholatnya. Tapi dia harus niat mufarokoh, dalam hatinya itu niat memisahkan diri dari imam dan dia melanjutkan aja rokaat yang katakanlah setelah tahu bahwa si imamnya itu tadi ada yang membatalkan sholatnya, kira-kira tahunya itu sudah 1 rakaat atau 2 rakaat atau 3 rakaat kalau zuhur misalnya, ya tinggal nanti dia melanjutkan sendiri aja. Jadi artinya tidak harus dari awal lagi, tinggal melanjutkan yang kurangnya berapa rakaat sampai tuntas sholatnya itu. Ya, itu ketentuannya seperti demikian. Nah, kalau misalnya ngikut aja dari imam padahal tahu ada si imam ini batal, maka dia juga ikut batal sholatnya, harus ya diulangi dari awal lagi. Ya, itu kalau mufarokoh itu kan memisahkan diri Pak ya, dari imam ya, yang kita tidak yakin dengan sholatnya itu sah atau enggak kan gitu Pak ya. Seperti bacaannya enggak sempurna juga itu boleh juga ya kita memisahkan diri Pak ya. Ya, jadi ketika ya saya juga Pak Andre pernah istilahnya melakukan mufarokoh ini ketika misalnya dulu di Terminal Pulau Gadung ya, ketika ada sholat jamaah maghrib, ya betul waktu itu saya masih kuliah di perguruan tinggi Al-Quran di Jakarta. Itu kan ketika mau pulang ya ke Karawang itu melalui Terminal Pulau Gadung, pas sholat maghrib di Terminal Pulau Gadung itu ada musola Al-Musafirin, masih ingat saya nama musolanya Al-Musafirin karena memang banyak yang musafir kan. Nah, ketika mau sholat berjamaah maghrib di sana banyak orang yang mau masuk ke musola tadi. Saya sendiri walaupun katakanlah kuliah di perguruan tinggi Al-Quran, bahkan mungkin waktu itu sudah mau ya hafal Al-Quran, tapi kayaknya nggak etis kalau saya nyelonong langsung ke depan karena mungkin ada yang lebih alim dari saya, mungkin ada yang lebih qori daripada saya, ya saya diam aja gitu, kecuali kalau ada yang menunjuk atau yang dorong lah. Tapi karena nggak ada ya diam aja. Nah, ternyata ada yang maju ya dari belakang itu langsung ke depan. Nah, sehingga menurut saya awalnya husnuzon ya mungkin kenapa dia mau maju ya mungkin bagus gitu ya bacaan. Namun setelah kita perhatikan ya karena sudah ikut takbir kemudian baca Fatihah ya ternyata baca Fatihahnya itu masih belepotan. Dengan kata lain masih perlu diservis. Dalam bacaannya makhrajnya tidak karu-karuan, tajwidnya berantakan. Nah, ketika itu saya langsung mufarokoh. Sebab kalau dilanjutkan berarti kan enggak beres ini. Itu seperti itu. Jadi bisa dilakukan mufarokoh ketika melihat ada imamnya tidak baik di dalam bacaan. Ya, itu dalam mufarokoh itu kan kita langsung berniat memisahkan diri dengan imam lagi ya. Tapi istilahnya sholat tetap ngikutin kalau sholat itu sendiri, cuman sampai selesai artinya sudah misah gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam prakteknya rukunya, sujudnya kayak mirip-mirip dengan jamaah yang lain, kita nggak ada masalah. Cuman kan mufarokoh ini niat di hati. Yang di hati yang jelas saya ini sudah sholat ini sudah munfarid, saya sholat ini sudah sendirian. Tapi kalau kita memang mufarokoh itu sendiri memang udah nggak yakin banget bagi, cuman karena kita masih menghormati dalam berjamaah, tetap kita mengikuti sampai terakhir, walaupun kita sudah misahin diri, kemudian kita sholat kembali Pak Ki di rumah gitu, bagaimana ngulangin gitu? Itu hukumnya bagaimana Pak? Ya, jadi masalahnya sholat itu kan sudah ditentukan ya tidak bisa 6 kali yang wajib itu dalam sehari semalam. Jadi artinya begini, kalau misalnya ketika sholat kita berjamaah kemudian mufarokoh sudah yakin ini adalah sah,
Ya, sudah yakin sah karena kan menurut ketentuan tadi ketika kita misalnya melihat ada imam yang tidak beres atau katakanlah batal, langsung kita dalam hati niat mufarokoh melanjutkan aja ya sendirian. Itu kan aturan seperti itu berarti sah. Nah, maka tentu tidak dibenarkan kita sholat lagi. Karena berarti nambah-nambah syariat. Tapi kalau misalnya tadi itu kayaknya ya ragu-ragu terus ini ya. Kayaknya dalam hati ini, wah ini nggak beres nih sholat ini. Seperti ya kayaknya karena kan pikiran bisa ngedumel dalam posisi sholat itu karena ini memang nggak bener nih kan gitu Pak. Jadi nggak kusuk gitu Pak. Ya itu makanya ketika kita melihat ada sesuatu yang gak benar tadi langsung mufarokoh itu. Ya langsung mufarokoh supaya hati kita jadi nggak ngedumel lagi. Jadi cuma kalau misalnya sudah yakin kita sah sholat kita, maka tidak dibenarkan untuk melakukan ya sholat yang kedua kalinya lagi karena jadi sia-sia ini. Kalau rasa masih kurang sreg bagaimana lagi? Ya jadi kalau misalnya perasaan yang kurang sreg itu kan ada kemungkinan karena ada sesuatu tadi yang tidak menurut pendapat kita ini ada yang tidak sah tadi. Ya mungkin niat mufarokohnya agak lambat, tidak segera lah gitu. Kan tadi walau lahdzatan ya di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Jadi artinya harus segera kita mufarokoh. Tapi kalau misalnya masih ngikut aja walau lahdzatan walaupun sebentar, ya itu kan tidak sah. Nah maka ketika itu ya kita wajib untuk sholat lagi yang baru. Karena ada keraguan-keraguan. Ya. Tapi kalau sudah yakin, ya tentu kita sudah aja cukupan seperti yang demikian itu. Terima kasih Pak Kiai. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kiai atas kajiannya, pemirsa. Amin. Saya kira sudah cukup penjelasan dari kita. Insya Allah ini bermanfaat untuk kita semua, insya Allah. Dan kita akhiri kajian kita hari ini atau di episode yang 100 ini. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.